Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat situasinya maskulin. Nine of Wands. Five of Cups. Masih menyimpan kesedihan dari masa lalu. Dia masih menutupi kenangan. Dia masih merenungi juga kenapa bisa terjadi, kenapa harus terjadi juga. Dia masih menyimpan perasaan kekecewaan dia terhadap kisah masa lalu. Dan dia coba untuk menghalangi perasaan sedihnya dia ya. Padahal dia di sini kepengen banget sebenarnya memperbaiki gitu. Tapi ada konflik batin juga dalam dirinya. Ya. Nine of Wands, kamu bisa berurusan dengan fire sign. Dan juga the Five of Cups and water sign. Kita lihat situasinya maskulin. Oke, ada Queen of Wands, Page of Wands, and the Seven of Cups. Oke. Di sini feminim malah lebih focusing meraih tujuan hidup, impian ya. Dan aku ngelihat feminim lebih optimis. Ya, tapi jangan sampai bingung ketika lagi diberikan pilihan, banyaknya pilihan, jangan bingung. Kamu harus fokus ya, feminim. Dan maskulin di sini juga memerhatikan kamu, ya, memerhatikan kamu. Dia menyimpan kesedihan ketika kamu sudah mulai bisa move on, ketika kamu sudah banyak yang menginginkan kamu. Dia menyimpan perasaan itu ya. Aku ngelihatnya. Nine of Cups and Nine of Pentacles. Wow, feminim di bulan 9 ini, angka 9 sangat menaungimu. Keberuntungan akan hadir dalam hidupmu. Kamu akan mendengar kabar baik, ya, terutama tentang doamu. Ini ada yang terkabul di bulan 9. Dan ada kesuksesan dari cara kamu healing, ya, processingnya, karena kamu coba untuk healing dari masa lalu yang memang menyedihkan dan membuat kamu kacau balau kehidupanmu, bahkan spiritual kamu juga kacau. Dan di sini feminim memang coba untuk optimis menjalani pemulihan, terutama mengejar impian dengan banyakin berdoa ya, dan juga memperbaiki spiritualnya agar terwujud cita-citanya. Ya, wow. Kita lihat di bottom of the deck-nya ada the King of Pentacles, the Knight of Swords, and the Five of Wands. Oke. Aku ngerasa di sini feminim mencoba untuk healing ya, terus menerus. Jadi benar-benar mempertahankan cara healing. Sedangkan maskulin di sini lagi konflik batin, bahkan juga berperang dari trust issue di masa lalu. Ya, maskulin coba untuk bisa memperbaiki kehidupannya dia agar keuangannya juga semakin baik gitu ya. Dan
Feminim di sini mencoba tegar. Bahkan feminim juga mendapatkan tawaran baru ya, entah itu orang baru hadir. Ya, entah itu orang baru hadir atau pekerjaan baru. Ya, The Emperor. Six of Cups ya. Maskulin merindukan kenangan. Oke, ada the Queen of Pentacles. Dia merindukan kenangan bersama kamu, merindukan energi twin flames ataupun soulmate ya. Dia memperhatikan kamu sih dari kejauhan. Dan dia melihat kamu tuh terlihatnya stabil kehidupanmu tanpa dia. Dan dia menutupi perasaan dia dengan cara bekerja. Dia menutupi kesedihan dia, kangennya dia sama kamu dengan adanya bekerja gitu ya. Padahal di sini dia sedih banget. The Knight of Swords, Ten of Cups, okay. Three of Swords. Masculine, your jealousy. Ya, kamu sakit hati. Ya, kamu sakit hati melihat feminim sudah komitmen membuka lembaran hidup baru. The Five of Pentacles, Page of the Knight of Pentacles, and the Justice. Suatu keadilan ataupun karma yang diterima oleh maskulin. Ya, terutama maskulin kehilangan karma baiknya karena kesalahan di masa lalu. Kesuksesan karir juga kehilangan. Maskulin kehilangan kestabilan hidup ya. Di sini feminim sudah mulai kuat untuk meraih kehidupan baru, mengejar kebahagiaan yang selama ini diimpikan oleh feminim. Dan maskulin sakit hati, makanya dia berencana untuk mikirkan dirinya dia sendiri juga nantinya. Jadi kayak oke lah, gue juga mau sukses dulu lah gitu ya. Gue akan buktikan gue sukses dengan kesendirian gue. Dia membuktikan seperti itu.
Di sini feminim mencoba memaafkan dan menerima perlakuannya maskulin yang memberikan harapan palsu, angan-angan, sehingga feminim terkadang masih terbawa mimpi tentang janji manis. Pada akhirnya feminim mencoba untuk bisa mencari jalan agar bisa sembuh dari rasa trauma, walaupun ini memakan waktu banyak, waktu lama. Ada yang sampai 3 tahun bahkan 9 tahun perjalanannya baru bisa sembuh. Ya, jalan ketiga di antara jalan ketiga sampai 9 tahun itu perjalanannya sudah mulai membaik untuk feminim. Walaupun terkadang masih terbawa mimpi. Dan di sini maskulin mengalami kekacauan, feminim mendengar kabar juga kehidupan maskulin udah nggak stabil. Dan feminim menerima tawaran dari seseorang lagi. Hati-hati, jangan sampai ini janji manis juga ya. Dan ya, maskulin kecewa ketika feminim optimis berkomitmen dengan kehidupan baru, entah itu pekerjaan ataupun pasangan ya. Dan di sini maskulin mencoba memberikan janji palsu lagi. Hati-hati nantinya ke feminim dengan janji mau berubah lah, mau lebih baik lah, seperti itu ya. Padahal di sini maskulin menerima suatu karma buruk. Ini adalah perbuatan dari masa lalu. Kita lihat clarify-nya ya. Kita lihat apa sih yang disembunyikan oleh maskulin. The Justice, kejujuran ya. Hubungannya dengan orang baru. Ya. Ada The Justice, the Page of Pentacles, and the Ace of Swords. Ini kejujuran. Dan statusnya dengan orang baru yang dia tutupi selama ini. Ya. Jadi dia masih belum jujur sama kamu sepenuhnya. Dia masih membohongi kamu juga, ya feminim. Dan maskulin di sini mencoba untuk ya ibarat tuh mempermainkan kehidupan kamu lagi. Hati-hati ya feminim. Aku ngelihatnya si maskulin ini gak suka ngedengar kabar ataupun ngelihat kamu lebih bahagia. Apalagi dengan proses healingmu menghasilkan hal yang luar biasa, terutama dalam hal kebaikan positif. Dia gak suka ya. Jadi dia coba untuk bisa mensabotase kembali, yaitu menghalangi penyembuhanmu, healingmu dengan cara janji manisnya dia lagi. Ya, ini yang dia lakukan. Hati-hati. Makanya ya dia akan menerima suatu pembayaran karma dari perbuatan dia di masa lalu yang dia kerjakan. Kita lihat the Five of Cups-nya. Five of Cups, please show me. Six of Swords. Oh, Six of Wands. Five of Cups. Jadi dia merenungi ya, meratapi, sedih, merasa gagal move on pada akhirnya. Karena ketika dia sukses dengan kamu, dia mencoba meninggalkan kamu perlahan-lahan. Jadi ibarat tuh ya meninggalkan kamu pelan-pelan, nggak langsung jerak gitu ya. Karena dia merasa sukses, jadi dia ninggalin kamu pelan-pelan. Alasannya kerja, sibuk gitu ya sama kerjaan. Padahal dia ada orang lain.
Ya, pada akhirnya dia sedih sendiri, kacau sendiri ya. Karena ya egonya dia, rasa naifnya dia merasa disenengin banyak. Seven of Cups, kita lihat. Ini mungkin juga merasa tersakiti dari doa-doanya dia sendiri ya. Karena kan dia mempermainkan seseorang. Tuh. Ada Ace of Pentacles dari Seven of Cups. Three of Swords. The Devil. Masculine. Seven of Cups lagi. Dihantui, dibayangi, dan bermimpi tentang kamu. Tentang minta maaf. Ini adalah suatu perjalanan awakening spiritual. Yang mana keadaan dia di masa lalu juga tidak menyenangkan. Dan dia bermimpi buruk. Ya. Dan dia bermimpi buruk karena salah satunya dia mengalami suatu kegagalan karena hasil dari keras kepalanya dia, dan dia yang selalu mengabaikan janjinya dia sendiri. Bentar ya guys. Nih, anaknya susuin deh. Tutuin. Habis mamamnya. Habis mama ikan, ya mami, ya mama mamanya di belakang ikan. Udah tayang mama. Aduh, bismillah. Sorry ya guys, anak kucing aku lapar. Maknya baru makan ikan, baru dimasakin tadi. Oke. So di sini maskulin sering bermimpi buruk ya, dan mendengarkan hawa nafsunya dia yang mengejar duniawinya untuk kesenangan pribadi. Pada akhirnya dia mengalami kegagalan di ujung cerita dan selalu bermimpi tentang kamu. Ya. Di sini yang dia kejar adalah tentang materi duniawi. Padahal perjalanannya menyakitkan, tapi dia terus lakukan karena untuk kebebasan dan kepuasan diri. Kita lihat dengan adanya Six of Cups-nya ya. Nine of Cups and Nine of Pentacles, the World. Dia merindukan setelah dunia kebebasan dan dunia kesuksesannya dia ya. Tadinya sukses, sekarang ending. Pada akhirnya dia keinginan untuk berpetualang lagi. Salah satunya ke kamu. Karena dia melihat kamu sudah optimis dengan perjalanan healingmu. Walaupun ini butuh waktu lama dan perjuangan ya. Tentang keuangan juga. Dan dia melihat ada keberhasilan yang akan kamu raih. Makanya dia mencari informasi tentang kamu. Ditambah lagi sebagian feminim sudah ada kehidupan baru. Ya, sehingga maskulin merasa tersakiti, merasa terluka, merasa menjadi korban. Dan dia berjanji pada dirinya, ya gue akan sukseskan diri gue dan tunjukkan kepada feminim kalau gue bisa lebih dari dia. Ya, dengan bangganya, dengan angkuhnya. Ya. Kita lihat the Knight of Swords-nya. Nih, feminim, kamu akan nerima kabar yang ya setidaknya komunikasinya mengajak argumentasi, jadi hati-hati ya. Jangan sampai cuekin aja. Ya, the World, the Death, Three of Wands, and the Eight of Pentacles.
Ya, maskulin pengen banget memperbaiki journey hidupnya setelah mengalami perubahan. Salah satunya tentang kehidupannya yang hampa, dan dia coba untuk perbaiki hidupnya dengan traveling ataupun adanya pekerjaan baru yang ingin dia kerjakan, ya. Karena dia pengen nunjukin ke kamu kalau dia bisa sukses tanpa orang lain. Ibaratnya nggak ada orang lain lah gitu ya. Kita lihat feel for dia sakit hatinya kenapa ya? Ten of Cups. Dia sakit hatinya ada The Magician, Ace of Cups, and Ten of Cups. Kenapa dia sakit hati? Karena adanya permainan lagi, hadirnya orang baru di dalam kehidupannya maskulin, dan maskulin merasa terluka, merasa doanya dia, cita-citanya dia nih ya dihantum dari belakang, ibaratnya karma lah pastinya. Karena hadirnya orang baru membuat hidup dia banyak rasa sakit, banyak terluka. Aku lihat ya, jadi orang baru ini menghadirkan orang baru. Kecewa ya, mencoba untuk menghindari pembayaran karma, tapi ya dia harus mengalami kekecewaan dulu. Kalau dia mau belajar melepaskan, ya dia harus menerima tentang kekecewaan, menerima tentang kesedihan gitu ya. Mencoba move on dari pembayaran karma, tapi malah kekecewaan yang dia dapati. Dia harus bisa memperbaiki dirinya kalau dia mau sukses kembali, dan dia harus mempunyai rencana untuk kehidupannya dia ke arah yang lebih baik lagi harusnya ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Friendship, you are able to recognize traits in common with another in the order to forge love, a best connection, and the ownership. You acknowledge your misdeeds and accomplishment alike, and learn to love them all as a lesson. Compassion, you demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. So, maskulin, kamu harusnya recognize teman-teman kamu juga ya, dan harus melihat karakter teman kamu juga, apakah itu membawa koneksi ke arah yang positif atau negatif. Dan kamu juga harus menerima ya tentang kehadiran seseorang itu, apakah itu bisa membuat kamu lebih baik atau tidak ya ke depannya. Jadi kayak misalnya seseorang memberikan nasihat, ya udah terima aja dulu, tinggal kita pikirkan di rumah, bagus nggak nih nasihatnya dia, terus masuk akal nggak gitu ya. Karena aku lihat di sini ada ownership. You acknowledge your mistakes and accomplish alike, and learn to love them all as a lesson. Kamu mempunyai suatu pendapat kamu sendiri pastinya, tapi itu terkadang tidak sesuai harapanmu, terkadang tidak sesuai keinginanmu ya. Jadi banyakin belajar untuk cara mencintai seseorang ya, dan jadikan itu suatu pelajaran yang berharga. Compassion, you demonstrate that the language of the heart by actively sharing and living love. Jadi gini, maskulin, kamu harus banyak memberikan tindakan dalam mencintai seseorang,
ya dalam batas wajar atau tidak, dan lihat statusnya apakah dia memiliki orang lain atau tidak gitu ya. Dan kamu harus bisa bahasanya lebih lembut, lebih baik dalam berucap ketika berhadapan dengan seseorang tuh juga bahasanya ditetak kembali apakah menyakitkan orang lain atau tidak. Dan di sini kamu harus berbagi dengan cinta kasih kamu ke arah yang lebih positif ya. Dan harus punya batasan juga ya, dengan siapanya kamu berbagi. Apakah itu mengganggu hubungan orang lain, atau ketika dia single apakah dia nyaman sama kamu dengan ucapan tindakannya kamu ya. Jangan sampai nanti ya kamu merasa memiliki, ya ketika kamu udah memberikan perhatian dengan seseorang kamu merasa memiliki, sehingga ini menjadi dramamu sendiri ya. So difikirkan kembali ya maskulin. Aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.